Mukaannya bagus ya Rasulullah, sepohon kayu daunnya rimbun lagunya. Ya Rasulullah salamun alaik, bagus mukaannya. Sakali rompi pampak nabuga. Si malakama ada deh. Ingat apa biar nadanya? Rabbi pampana bibarkatihim wahdinal hasana bihormatihim bihormatihim. Katakan ulang lagi ya. Ulun dasar. Mana perubahan pada diri kita? Ini yang harus kita cek pada diri masing-masing. Jangan artinya maulid hanya sekedar maulid bararamian aja. Jangan. Memang pahala itu adalah pahala-pahala silaturahim, pahala baca salawat, tapi maksud kita lebih dari itu. Kita menghendaki yang lebih dari itu. Ada perubahan yang positif pada diri kita. Yang dulunya kurang baik jadi baik. Yang sudah baik jadi lebih baik. Ini yang kita kehendaki nih, sepulangnya daripada acara maulid itu. Hadirin sekalian, agar kita semakin mengenal siapa orang yang diperingati ini. Yang kita peringati ini adalah manusia yang ketika beliau belum lahir ke alam dunia, beliau sudah terkenal. Orangnya belum nampak ke alam dunia, tapi namanya sudah dikenal. Sebagaimana sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, nama Rasulullah itu sudah ada sebutannya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kemuliaan sidin, mendapatkan pangkat yang tinggi di hadapan Allah berkat Nabi Adam bertawassul memakai keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau menyebut dalam maulid Asyarabut Tahur, fa'abuhu Adamu nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna qad asjada. Fa'abuhu Adam, bapaknya Nabi Muhammad salah satunya Nabi Adam alaihissalam, bapak dari semua manusia. Manusianya asal usulnya daripada Nabi Adam, bukan dari warik. Padahal dari warik itu Darwin, teori Mr. Darwin, itu yang dipelajari di sekolahan. Teori yang salah, yang menyebut manusia berevolusi berasal dari makhluk purbakala, berubah menjadi manusia yang mengerti dengan peradaban. Marah ada tumo. Itu kita ada. Kita ada tuh Nabi Adam. Kita memang manusia seumuran. Amun warik berubah jadi manusia, tuh ada. Amun manusia berubah jadi warik, ada itu. Nang bujuran berubah jadi warik. Itu zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kan banyak dikutuk menjadi warik karena mereka mahwal lawan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, peraturan Allah Ta'ala, bila hari Sabtu kada boleh menangkap iwak. Mahkamahnya nyarek bener iwak nih. Amun hari lain kan ija timbulan. Sekali hari Sabtu ya Allah banyaknya udepnya. Mereka pingin dari TKP. Apa ada orang Bani Israel nih, seminggu Pak Asian, 2 minggu Pak Asian, 3 minggu kada sabar lagi dah. Kayak ini jebuhannya hari Sabtu banyaknya iwak rugi kada ditangkap. Supaya buhannya katakan hukum Allah, buhannya bahelah. Bahelah ini artinya mencari akal-akalan supaya kalau ma'akalannya hukum Tuhan. Di mana caranya? Hari Sabtu dipasanginya ranjaunya, bangkitnya hari Ahad. Iya. Itu akal Bani Israel. Hari Sabtu dipasangnya ranjaunya iwak banyak Bang. Jadi masang wara bangkit kada. Kan jar Nabi Musa kada boleh nangkap iwak. Jadi pasangi aja esok nangkap. Ini akal Bani Israel, tapi Allah tahu maksud di dalam hati. Allah tahu maksud mereka. Memang mereka ingin mempelintir hukum Tuhan. Mereka ingin mengotak-atik hukum Allah Ta'ala. Nah, sampai akhirnya mereka pun dimurkai Allah. Akhirnya mereka dikutuk menjadi kirodah, menjadi warik. Nah, ini ada sejarahnya. Manusia berubah jadi warik. Kalau warik berubah jadi manusia,
Ada marah Darwin udah kan itu tunggal Darwin itu datunya warek. Nah makanya nih guru-guru di sekolahan nih kalau masih itu di kurikulum ada terbuat DPS sejarah di kurikulum ada terbuat pian sebagai orang muslim pian pahamkan kepada yang belajar pahamkan kepada siswa yang pian pelajari. Nah ini bu untungnya teori orang kalau perlu diliung usah dibaca kita itu orang tahu meriong ibarat soal ada misalnya nang itu keluar ada agar jawabannya mana anak murid terang naik usah sekali hal ini bapak. Nah ini kurikulum nang kada pas kayak itu kurikulum kada pas bahari belajar ya kita nang ingat benar ulun bahari belajar manusia berevolusi dari warik berubah jadi manusia kayak itu kahnya hati sekali belajar makin tak Tuhan makin gagal udah tuh seorang wariknya Allah ya Rabbi warik lah kira-kiraan bahari la ilaha illallah ada nang itu kita kada terima datu kita Nabi Adam alaihissalam nah, termasuk disebut bapaknya Nabi Muhammad Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam nala takrimatan mendapatkan kemuliaan bihi dengan sebab Nabi Muhammad. Walahul malaiku rabbuna qad asjada dan bagi Nabi Adam alaihissalam ada para malaikat yang selalu bersujud. Sujud bermakna tahiyat dengan makna menghormat bukan betungging kayak sujud dalam sembahyang kada. Dengan makna menghormat kepada Nabi Adam. Setiap Nabi Adam kemanapun pasti ada malaikat yang menghormat kepada beliau. Kenapa Nabi Adam dapat kemuliaan? Karena beliau ada ikatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ala qawaimil arsy ra'asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmada. Wa ala qawaimil arsy di atas arsy Nabi Adam melihat ra'asma Muhammadin. Nabi Adam melihat ada nama Nabi Muhammad ma'al ilah beserta dengan nama Tuhan. Fabana rutbatu Ahmada. Maka Nabi Adam paham ini nampaknya kemuliaan derajat Nabi Muhammad SAW. Ada nama Allah pasti ada Muhammad. Ada nama Allah pasti ada nama Muhammad. Berarti Nabi Adam Muhammad ini kata orang ijaan. Pasti ini ada apa-apanya Muhammad. Ada rahasianya di balik Muhammad. Bila ada Allah, ada Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda bisa tertinggal di surga kah? Di manakah? Di tempat-tempat yang baik semuanya, di arasy bahkan ada tertulis Allah Muhammad. Kada mau terpisah. Sehingga tatkala Nabi Adam mengetahui kebesaran Nabi Muhammad itu, maka Nabi Adam pun bertawassul kepada Nabi Muhammad. Wa ala qawaimil arsy ra'asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmada wa bihi da'a mutawassilan fa'ajabahu bil waladil azka qabilnal walida. Tatkala Nabi Adam itu dikeluarkan dari sorga, maka beliau salah satunya berdoa meminta kepada Allah agar diberi rahmat melewati bertawassul dengan Nabi Muhammad. Sehingga qabilnal walida, Nabi Adam diterima di hadapan Allah berkat bertawassul kepada anak beliau hanya Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab Anwarul Muhammadiyah redaksinya Nabi Adam berdoa ya Rabbi bihormati hadzal walad irham hadzal walid. Ya Allah dengan kemuliaan ini anak maka rahmatilah kuitannya ini. Nabi Adam bertawassul lawan Nabi Muhammad. Meminta ampun kepada Allah tapi melewati keberkahan Nabi Muhammad. Nabi Adam dia bertawassul. Itu tawassul namanya. Membawa orang dalam berdoa. Tawassul kada? Tawassul. Tiba-tiba ulama-ulama hanya datangan mengharamkan tawassul, membidaahkan tawassul, mensyirikkan orang bertawassul. Berarti ia pun umpat mensyirikkan Nabi Adam alaihissalam. Karena nang terdahulu contohkan tawassul diantaranya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam dia bedakannya syirik. Tetap kan kalau jaga hidup. Makanya orang awam ini kata benar betul tonton TV bukannya gitu. Maka TV bukannya ini nyaman banget didengar, bersih rekamannya, tampilannya di mana-mana muncul terus. Nah awam-awam ini kata paham ya. Apa mik ini waktu pagetnya? Nah awam ini rasa iya dah bila nehatnya nih, harap ini.
bagus gini. Padahal kadang ngerti akidahnya lain. Itu tuh akhirnya kita bisa tamakan pandir ya. Bisa tamakan pandir. Termasuk acara maulid seperti ini kan, dihapak bubuhannya. Acara maulid nagaya kayak ini dihapaknya, disambatinya bid'ah, disambatinya haram, disambatinya bahkan orang melakukan maulid masuk neraka. Nah, dihadirin masuk neraka. Jarinya masuk neraka. Nah, maka dari itu orang kaya kita ini perlu dalil kuat supaya kita yakin maulid yang kita gawe ini bujur. Di antaranya sanggahan atau tanggapan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika beliau ditakoni orang annahu su'ila an amalil maulidin nabawi fi syahri rabi'il awwali ma hukmuhu min haitsu syara'. Orang bertakon konsider. Imam Jalaluddin As-Suyuti ulama abad ke-9 Hijriah, lahirnya tahun 849 Hijriah, wafatnya beliau tahun 911 Hijriah. Ulama bahari. Takoni orang apa komentar pian wahai imam? Menurut agama apa hukumnya pemaulidan khusus di bulan Rabiul Awal? Hal huwa mahmudun aw madmum? Apakah ini perkara dipuji atau dicela? Wa hal yusabu fa'iluhu am aula? Apakah nang manggawinya dapat pahala atau kada? Apa jawaban Imam Jalaluddin As-Suyuti? Wal jawabu indi, jawabanku kata beliau, anna asla amalil maulidi, bahwasanya isi daripada amalan maulid itu alladhi huwa ijtima'un nas, satu di dalamnya ada perkumpulan manusia. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, di dalam orang pemaulidan ada baca Quran. Manusia berkumpulan, Quran dibaca. Kan sudah Iqbal bacakan tadi, bacakan Quran. Ada juga Quran dibacakan dalam maulid, kan ada sudah baca Quran. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Wa qira'atu wa ikhbarur riwayah wa qira'atur riwayah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada membaca riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Habis itu disediakan simal. Yumaddu lahum simatun ya'kulunahu. Disediakan makanan lalu mereka makan bersama-sama. Wa yansarifun, lalu berikan. Min ghairi ziyadatin ala dzalik. Tidak lebih daripada itu. Orang pemaulidan ini manusia datangan, Quran dibaca, riwayat Nabi dibaca, kisah Nabi dibaca, memuji Nabi dibaca, tuntung makanan, tuntung belikan. Itu apa isinya? Apa komentar sini? Minal bid'ahil hasanah. Ini termasuk bid'ah yang baik. Karena ini bid'ah yang baik, wa yusabu fa'iluhu. Berpahala orang yang memperbuatnya. Ini nama gawi maulid semacam ini, berpahala. Ada pahala hadir di maulidan, ada pahala memuji Nabi, ada pahala menyediakan makanan dan lain-lain sebagainya. Semuanya ada pahala. Ada pahala. Itu komentar Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sekarang pian tinggal pilih. Pian hendak percaya ulama bahari kah? Hendak percaya ulama nang lapau-lapau di TV itu lah. Salah pian aja. Namun pian percaya nang itu nah sok tampurannya. Maka cocok benar udah hidup sudah krisis, duit gak ada tapi ada, maka orang ini pamalar pula. Pamalar ada nama dahkan maulidan masuk neraka cocok sama tampurannya. Jago juga pangnya. Jurang kedosa pemaulidan tuh nama aja sih dia masuk neraka bila pemaulidan tuh. Cocok awak pamalar bang hidup. Nama lawankan lo araya. Cocok benar tuh. Kita yakin dengan ucapan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan mereka mau komen di masalah terbang ini di komen. Ada haram. Ini haram terbang ini. Jerbuhannya haram. Nah, kita kada. Kenapa? Kita percaya dengan ucapan Mufti Syafi'iyah Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan. Kata beliau, darbud duf inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab. Memukul tarbang tatkala memuji Rasulullah hukumnya sunnat. Apalagi orang awam. Orang awam ini harus dibantu dengan alat supaya bisa mencapai khusyuk kepada Nabi. Orang awam nih mulutan kada bermusik, kada bertarbang, awam kada khusyuk. Apalagi nang bawa mulut dahnya suara anak kayak kumbang dalam butul, mungkinnya kada pacang khusyuk ya. Kalau khusyuk dengan adanya bantuan alat musik sedikit demi sedikit kau marah rasa pakan.
Nah maka dari itu kan lagu dengan musik itu harus disinkronkan. Jangan sampai artinya berisi rombongan, berisi grup maulid, asal tampil aja, asbun, asal bunyi aja, jangan. Belajar menyesuaikan, menyinkronkan nada dengan suara, menyinkronkan nada dengan syair. Belajar supaya rasok. Nah tujuannya bilanya rasok, nyaman dirasakan ke dalam hati. Lalu sambil mencatok tarbang mengingat Rasulullah, namanya nyair ingat Rasulullah, nama dengar ingat Rasulullah. Itu jangan juga tak fokus lalu musik terus, jangan juga fokus musiknya aja, Rasulullahnya ada dipikirkan lagi, jangan. Nang iyanya tuh mikirkan Rasulullahnya. Saurang catok tarbang tuh berkat siapa bisa? Lu tangan di kawah bagara, berkat siapa? Nah ada nampak benar berkat Rasulullah. Jika berkat Rasulullah kada tangan kada kau bergerak jatuh tarbang, berkat Rasulullah jadi tangan di kau bergerak. Namanya air kayak itu juga, nama dengarakan kayak itu juga, timbul kawah hadir, berarti ada berkat Rasulullah nih. Tinggal merasakan berkat sibir juga. Nah iyanya nak kelihatan sibir juga, seorang kededa seberataan berkat sibir ngaratnya. Bagaimana merasakan? Makanya lagu itu dicari lagu nampas. Pemolitan tuh silahkan lagu tuh anak kayak apa, tapi lagunya yang normal, masih dalam batasan normal, dalam batasan yang syahdu. Jangan mau ulah lagu asa jiplak aja, banyak nang lagu nang mentang-mentang lagu diba asa jiplak aja. Lagu dangdut dijiplak boleh, tapi dangdutnya yang syahdu. Ada masalah, lagu sakit gigi biar jiplak, ada apa-apa bagi ulun. Bagi ulun ada apa? Mikir kan lebih baik sakit gigi dijiplaknya kayak Innal Habib kan ada apa? Bil Nabi tulal mada nasran ala kulli al-ida, nasran ala kulli al-ida, yasuruna ayyuftada. Kan masih lembut lagunya, lagu duda masih bagus. Rasulullah salamun alaik, kan masih ada harap-harapnya. Ada apa-apa. Lagu menunggu ya ada apa-apa. Rasulullah salamun alaik, kan bagus masih. Ini lagunya si Malakama. Ulun soal ketemu ya Pak. Ulun baca ramahan dak sarek tiah hanyar datang dua orang dengan di besi sifat. Lagunya la ilaha illallah, mukaannya bagus ya Rasulullah, sepohon kayu daunnya rimbun lagunya. Ya Rasulullah salamun alaik, bagus mukaannya, sakali Rabbi pampak nabuba. Si Malakama tadi. Ingat bagian nadanya. Rabbi pampana bibarakatihim wahdina al-husna bihormatihim kata ulang lagi ya ulun dasar itu jam kedua ulang. Ada emang hari teh ini cuma masuk ulut kan, jangan lagi ada kedengaran itu si Malakama itu udah baik dibuat dalam lagu apa jadi nang lucuan jadinya syair, timbul orang ada usyuk, timbul tertawa. Bayangkan nadanya itu lucuan jadi si Malakama itu, timbangan si Malakama mentang-mentang dengar lagu jiplak ke maulid. Jangan juga dipilih lah syahdu yang normal kan kayak itu bernyanyi itu. Untung aja lagu maulidnya keadaan kimnya. Anda malah orang gigir jurornya. Bang si Malakama lagunya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Oh, jadi itu. Allah pesawat kayak itu boleh aja nih ya, tumbuh mau kedua biar kayak apa Anda usyuk lagunya jangan ada baik. Nah disinkronkan lagu musik lawan hati bergembatan menyinkronkan. Itu sudah ada komentar ulama-ulama terdahulu. Kembali ke Nabi Adam alaihissalam tadi. Jadi Nabi Adam mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala karena berkat beliau dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam itu tak kalah sidin hendak kawin,
Kalau Nabi Adam tuh kan di surga kujuk-kujuk surangan, kahulu kelir surangan. Allah Ta'ala paham. Adam ini perlu diulahkan kawan. Guring Nabi Adam dicabut Tuhan tulang rusuk Nabi Adam subadah kiwa. Hanya tulang rusuk lalakian ini kurang subadah kiwa. Ada samawat di kanan. Yang ada pacul syuting. Nah syuting ini kenapa? Dasa sampukannya tak. Itulah menjadi bini kita ya. Jadi bini kita kadang-kadang orangnya dia bisa Adam, bini jadi Surabaya. Jauhnya tulang rusuk kata Surabaya. Itu bangda. Ya, mau kata rasok tulang rusuk kita mau. Ya namanya jadi bini kita tuh berarti tulang rusuk kita itu. Sabilah jangan dicabut tuh. Oh berarti orang berbini ampat pemburu aja kan? Usah mikir akan berbini-bini, nang bini ampat tuh tulang rusuk tak ampat. Sebenarnya kalau apa mau kita aku nilai. Tahu nang ada faedah. Masalah begini ampat keberapa kata salah Tuhan, itu ilmu rahasia Allah Ta'ala dan tadi ditakuni macam-macam. Nah iyanya kan dicabut dulu tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Tuhan Siti Hawa, dijadikan Allah Ta'ala Siti Hawa. Falamma staiqadha, tatkala Nabi Adam bangun dari guring, langsung Nabi Adam takajud seraya hatinya berbunga-bunga karena melihat Hawa ada di hikir. Ketika Nabi Adam melihat Hawa, timbullah hasrat laki-laki. Bila melihat binian kada cukup melihat warak mun kada nyebai. Tabiat lakian sudah. Karena tentu kita juga namanya itu. Nabi Adam yang melihat Siti Hawa wa madda yadahu laha. Nabi Adam pun mengulurkan tangannya hendak menjapai Siti Hawa. Nah, kalau mengulurkan tangan hendak menjapai, mah aja malaikat. Malaikat bersuara mah ya malaikat stop, tidak boleh dijapai. Walimah ya Nabi Adam. Kenapa? Karena boleh dijapai. Laqad khalaqtaha Allah, laqad khalaqaha Allah li. Sungguh Allah telah menciptakan ia kesan aku. Kenapa kada boleh dijapai? Iya aja malaikat. Memang kesan pian wahai Nabi Adam. Hatta tu'addiya mahraha. Boleh pian mencapai lawan Siti Hawa, mon pian sudah bayar jujurannya. Ngarannya Nabi Adam hendak benar nyebai lu batakone wa ma mahruha. Napa jujurannya? Maharnya napa? Langsung dijawab malaikat tusalli ala Muhammadin salasa marrat. Pian harus bersalawat lawan Nabi Muhammad 3 kali. Wa fi riwayatin 20 marrah. Satu riwayat Nabi Adam kawin jujurannya 20 kali bersalawat lawan Rasulullah. Belum ada Nabi Muhammadnya, tapi sudah disalawati oleh Nabi Adam. Bahkan jadi jujuran Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa. Adakah dikira orang wah ini jujuran salawat ya? Ada anak kayak belum daftar nak. Atau guru aja jujurannya lagu ya Imam Marus dia sana dijak daftar jadi manfaat daftar. Atau rawi habsinya guru bahapal oke daftar apa mulai awal sampai doa kada bukuan kita oke 4 daftar Quran 30 juz angkat tangan apa hafal kada deh orang ini kita deh pasti duit mana juran goreng bukan angkat lambu dan makan tilam mau ada salawat jujuran pakai apa goreng itu goreng bisa ke saura. Nah, Nabi Adam nih dikawinakan jujurannya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pahamannya ini? Artinya Nabi Muhammad itu belum dilahirkan ke dunia, nama beliau sudah masyhur di alam sana. Belum lahir orangnya tapi sudah masyhur. Tambah tatkala Allah melahirkan beliau ke dunia, tambah masyhur Nabi Muhammad. Banyak hal-hal yang aneh terjadi saat kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak benar aneh-aneh terjadi. Awwalu fadilatil mu'jizat dalam maulid tiba bil umudi nari faris wa suqutis syurafat. Awal-awal mukjizat Nabi Muhammad yang kelihatan tatkala beliau lahir, padamnya api yang ada di Persia yang disembah orang Majusi. Runtuhnya istana yang megah orang-orang yang kafir yang membanggakan istana itu. Ini waktu lahirnya Nabi Muhammad banyak terjadi macam-macam keajaiban. Terus Nabi Muhammad dibesarkan, terus Nabi Muhammad tumbuh sampai beliau dilantik menjadi seorang nabi dan rasul.
di situ tambah masyhur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemasyhuran beliau sallallahu alaihi wasallam dinyatakan Allah taala, kelakuan beliau, ucapan beliau, apapun yang ada pada beliau menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Nabi Muhammad ada uswah yang baik, ada ikutan, ada teladan yang baik. Maka tinggal kita mencontoh kepada Nabi. Sifatnya Rasulullah lengkap sudah. Nabi memberikan macam-macam pelajaran lengkap semuanya. Tinggal kita sebagai kaum muslimin mencontoh apa kata lawan sini. Banyak benar Rasulullah itu memiliki sifat yang luar biasa. Di antaranya sifatnya Rasulullah yang di akhir zaman ini banyak benar ulun melihat orang-orang melalaikannya. Apa di antaranya yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Abdurrahman At-Taibai dalam maulid beliau? Baginda Nabi itu disebut man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang memandang Nabi pertama kali pasti merasakan wibawanya Nabi Muhammad. Wibawanya Nabi itu luar biasa. Sampai musuh apabila hendak bertemuan Nabi itu berpikir masiratus syahr. Perjalanan 1 bulan berpikir musuh geludukan dada hendak berhadapan Nabi. Itu saking hebatnya Nabi Muhammad. Wibawanya Nabi Muhammad. Nah, lalu disambung oleh beliau, idza da'ahul miskinu ajabah. Ini sifatnya Rasulullah yang ulun lihat wajah ini banyak benar orang lalai. Idza da'ahul miskinu ajabah. Apabila Nabi dipanggil oleh orang miskin, diundang oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Habib Ali dalam redaksi maulidnya, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Dalam maulid At-Tibai, idza da'ahul miskinu ajabah. Sama aja maksudnya. Kita sebagai orang Islam, apabila orang miskin memerlukan bantuan kita, lakasi ditolong. Apabila orang miskin berundangan lawan kita, datangi. Ini kada bila sudah miskin aruhan banyak palile. Banyak pada palile. Ngerti ka palile? Palile itu balalakon. Banyak pada lalakon. Saruan ka jurang panci lah tunggus rinjing lah hilang. Apakah alasan? Saruan ka jurang wadah angah norma buluk paling kalau sekanggal pada saruan. Unting lah buatin aruhan saruan kayak gitu. Jangan dibiasakan tulak mengabulkan undangan maunting makanan. Jangan dibiasakan. Kenapa? Bila pian maunting makanan bisa jadi hati pian kena sakit hati. Pian berharap makanannya nyaman, tahu-tahu nang keluar kada nyaman, sakit hati kada? Sakit hati. Makanya tulak tuh bermodal ikhlas. Jangan maunting makanan murah. Pokoknya niat kalau ke situ mengabulkan hajat orang, man qada hajat akhil muslim qadallahu hajatah. Siapa mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim, Allah kabulkan juga hajatinya. Nah itu kita niat sarwan. Ya Allah, aku sarwan, mudahan berkat aku mengabulkan hajatinya, hajat ulut biar kabulkan juga. Nah itu niat. Ya niat penting makanan. Harapan ya yang panggang pas iwak kareng ketanam. Ada amok lah sesuai salirangnya. Siapa nyuruh penting makanan? Hati seorang juga namanya Allah dulu. Nah makanya jangan kayak itu hari Tuan Guru wadah kami itu. Tapi memang sudah meninggal dah. Tuan Guru ini bahari hendak tolak macam manakib. Jadinya bini itu yang akan diwaharwan, yang akan saluang, yang akan mandai. Makan kalau jadinya bini. Hanya tolak ceramah bapak ada aja. Gua makan di aruhan aja. Dan tak lagi lah jadinya bini anak saya jurut. Kalau aku habiskan karena kan marah hanya menghabiskan aja. Makan di aruhan aja. Aja bini tulak aruhan. Tuntong baca manakib, tuntong baca doa, makanan nak keluar gabin bapuhop. Kenapa ada sidin binihan gabin bapuhop? Nah, aja sidin. Ya, mereka ada sesuai kehendak mana. Makan naik gabin seadanya. Kulik nah ninjak sampai dia jingki. Tuan Guru bahari ngeririk parot. Ada kisah bunyi nak cacing demo di dalam. Datang ke rumah, umanya ada kan nasi aja ini cuma lauknya habis. Ya menjaga lagi mulai hari ini umanya aku tobat bila hendak tolak ceramah aku harus makan berdulu. Apa aja pilih makanannya tadi gapin bakuhop. Oh ajar sih deh itu
kejujuran tuh kisah nyata Sidin nama alaminya. Nah makanya kita belajar jangan monting makanan. Niat kita salawat itu niat mengabulkan hajat orang Islam supaya hajat seorang kabul juga, itu aja niatnya. Apalagi arwahnya orang miskin pian ngabulakan sanang banget Rasulullah ketujuh saratang saruntung lawan orang miskin. Rasulullah ketujuh mengabulakan undangan orang miskin pian menuruti himong Rasulullah karena pian mewarisi kelakuannya Rasulullah. Nah gitu, jangan betul-tujuan sarwat orang miskin. Kamu juga tidak kasih tahu aku wah mana muha kayak lahir sugih udah seorang yang bahari lahir miskinnya juga adalah lahir begenggaman tangan bawa intan ada dari di bawah lahir ke dunia. Apalagi jadi tuan guru ya, jadi tuan guru lah hati-hati, jangan sampai jadi tuan guru bapilih nang sugih diterima nang miskin kada datang bersabili motor alpa parapak jadi motor alpa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah jadwal kosong bulan Maulid hibah? Kosong hibah mana datang alpa. Nyata aja sih parai barangnya. Lauknya kada nyaman pasti, amplopnya kada kandal. Taksidin lagi gilaan nih. Kada lawas beli kayak nambah alpa tadi aja guru ulun artinya hajat kada kabul mun dito kan pian kada kawa ngabulakan mudahan naik kana kawa mengundang pian bulan Rajab sudah mudahan kawa jangan hibah pulang beli kayak nambah alpa sehingga imbah simpangan rumah tuan guru singgah nukar pentol singgah nukar pentol lah kada lawas lalu orang pemobil alpa sedikit dia bedanya alfa dan alfa itu sedikit alfa huruf sedikit larang harganya lalu nambah alfa lalu assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah jadwal kosong bulan Maulid? Ada ada lagi pian lihatin kosong mungkin 3 malam lagi kosong lihatin pian di mana pian hendaknya di sini aja guru nanya alamatnya di sini kenapa harinya ulun asa ya bilang iya di sini. Kenapakah nambah alpat nih mbah turun pada rumah tuan guru hendak memintol juga. Nah akhirnya memintol juga di situ. Datang di mana Ji? Dia nambah alpa marawa. Aku datang pada guru. Iyalah apa? Hendak mencari jadwal sibit loh ada yang kosong. Dapat lapian. Alhamdulillah dapat. Jadwal guru ada aja yang kosong. Lawas sudah pian mamasan. Ada, ternyata dia ada nang kosong di sini. Aku dia berganti talapak lawan situ nah. Aku turun situ naik. Jer guru tadi ampunku hibah. Bayi takana haji ada nang kosong. Napa ini negesahnya? Oh paham dah aku aja nambah alpa. Berarti guru ini mata duitan usianya. Oke guru oke biar menyakiti hati ulun bulan Maulid. Awas biar bulan Rajab kayaknya. Singkat cerita bulan Rajab pun datang. Nambah alpa tadi ingin membalas dendam kepada si guru yang menyakiti hatinya. Maka tatkala bulan Rajab datang, ia menyiwa baju, menyiwa selawar yang necis. Bayar orang sugih jauh potongan menyiwa isi jangan ada semalam Pak Alpa datang kopiah di Pak Pater. Nah ini bunga sudah kopiahnya. Nah kopiahnya bunga menyiwa apa menyiwa tadi Pak bejas sekolah kayak Iqbal ya kan. Bejas mana kopiah jiming ini kan. Ada nama tadi itu Pak Pater sini. Datang gagah banget. Oh masya Allah datang. Oh gagah benar datang nih. Pakai Fortuner datang. Kedalang-alang pakai Fortun datang. Oh, kedalang-alang nyiwa sih Den. Nyiwa keretalan, nyiwa mobil Fortuner. Mbak asisten pula kurang nyupirakan. Tidak bisa nyupir ya Pak. Kurang nyupirakan. Wah, datang datang Fortun ke halaman Tuan Guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Pinando kah pian ulun ada di sini. Syukur di dalam hati. Ubah apa nak pinando? Tuan guru datang pakai foton, pakaian nicis, ada pinando tuan guru.
Ulun bermaksud anak mau undang pian bulan Rajab nih. Nah, di mana? Alamatnya di sini, di sini, di sini. Oh iya iya. Kawa. Iya. Ada aja pawanya ada. Pawangan aja lah pawa. Pawa itu ruangan. Iya. Suatu pawa bahasa. Ada aja lah pawanya, ada pawanya. Singkat cerita diterima, kejadian harinya pun terjadi. Kala malam di mana acara peringatan Isra Mi'raj, guru tadi datang ke halaman. Mulai dalam motor ada nyaman rasa ada. Kenapa ada nyaman rasa? Nah mau undang ini pakai protoner, kok tiba-tiba protonernya kada ada di halaman. Nah, Mulai dah hati ini kada nyaman. Tanya protoner semalam memang kada ada. Turun pada motor bertakun lawan orang. Mana aja nambah acaraannya? Dipanggil rumahnya apa? Marigep sih dia melihat rumah. Mulai di halaman kada nyaman dan melihat lunau halaman. Ngerti lah lunau. Tiba on dicap. Halaman tuh lunau tiba on dicap. Lunau bahasa kita. Tiba on dicap. Nah, di guru nih. Ya, untuk mereka ada halaman lunau. Naik Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Buruk rumahnya, awing jabu, hatap buntus. Di dalam dada hambal gini, tikar purun beritaan di apa miskin orangnya. Duduk tuan guru tadi kata, mana aja nama undang aku semalam, ulun bang guru aja. Undang dia. Nah, biar diserahkan mulai acara. Ada 10 menit apa ceramah sampai. Ada nyaman rasa sidin. Ada nyaman rasa. Tuntong acaraan makanan. Tuntong makanan hanya tuan rumah mau capek. Guru, terima kasih guru lah. Seadanya kita. Ini keadaan kita nah. Kayak anu yang beberapa semalam tuh mana di guru. Dia tak tahu kan guru. Nang beberapa semalam tuh ya ulun menjiwa. Ada ngaji si anak dan nyiwa kontainer. Baju ulun menyiwa, kopiah ulun na asli nanti bapak tir deh bang. Dia na aslinya ulun kopiah baju menyiwa, kontainer menyiwa. Kenapa ika maka kayak itu ulun supaya dapat pian. Karena ulun tahu pian, tomatan duitan. Mun kada kayak ini kada dapat ngundang pian. Oh mah guru na tak perlu liir. Anu pian tidak bawa nih sini tamparnya gua. Sama tuan dulu bawa nih sih mau takut tampar jadi aja kalau aku bulik menintok bulik masuk. Nah ayo apa gunanya biar hilang martabatnya di hadapan manusia karena ia menolak orang miskin menerima orang sugih di hadapan Rasulullah. Tuan guru macam ini dicap sebagai pengkhianat agama. Kenapa pengkhianat? Rasulullah mencontohkan memuliakan orang miskin. Kenapa ia menyia-nyiakan orang miskin? Berarti orang pengkhianat. Orang miskin mau undang dan hendak menerima. Apa tujuan dakwah itu apa? Berarti tujuan dakwahnya mau unting fulus. Tujuan dakwahnya mau unting duit. Ada apa di balik itu? Maka mau unting itu. Nah maka dari itu guru-guru kita mengajarkan kalau ikam jasidin turun ke dunia dakwah kedepankan ikhlas sehingga kada menggerunom. Orang memberi berapapun kada menggerunom karena diberi orang pun kada menggerunom dan kada mengatakan. Mau mengatakan rupot juga, mau mengatakan langgar sini dan langgar kada ikhlas karena orang ikhlas itu kan ada berpikir macam-macam. Makanya salah satu almarhum guru yang sering menginspirasi kita ayah anda Kiai Haji Ahmad Bakri, beliau berucap kalau jasidin kita diberi orang hadiah kita jangan menolak. Ini rumusnya kita kan dari ahlu baiti Rasulillah sudah kayak itu kata Imam Haddad, nahnu ahlu baiti Rasulillah la natlub wa la narud wa la nadakhil. Kami ahlul bait turunan Rasulullah la natlub, kami tidak pernah minta-minta. Wa la narud, dan kami tidak pernah menolak. Minta kami kada, tapi bila orang memberi kami kada bisa menolak. Kami terima supaya mereka kada tersinggung. Wala nadakhir, dan kami tidak pernah menumpuk-numpuk harta. Meminta kami kada, menolak pun kami kada, menumpuk kami kada juga. Ini rumus kami kata mereka. Ini yang dituruti oleh kita. Kita meminta kada, menolak kada, menumpuk kada. Bila orang berhadiah kita terima. Tapi supaya ikhlas, jar guru melajari ikam amplopnya jangan dibuka. Mulai awal Rabiul Awal sampai Pa'ampihan amplop jangan dibuka. Orang memberi buat dalam kotak, orang memberi buat dalam kotak, orang memberi buat dalam kotak. Itu kada tahu lagi langgar mana, masjid mana, rumah mana yang memberi jadi satu. Kada tahu lagi.
maka nyaman Sidin ikam ikhlas. Amun ikam buka badahulu ikam tahu dah. Langgar ini malam harai tipis barangnya. Jadi kita terima lagi. Kata ikhlas lagi nganapnya. Jadi guru kita tuh sudah Masya Allah luar biasa menjagakan hati anak murid supaya ikhlas. Berapapun orang memberi supaya hati jangan menggarunung. Buat dalam celengan kain aja membuka tuntung bulan mulut nyarap membuka. Atau tak tahu hari dia makan supaya tak apa huruf amplopnya. Jangan kena pindah dulu lagi kecuali betulis balik ke PHBI Saradam. Mun ada tulisannya kan kita tahu. Mun ada tulisan kayak itu paksa ya tahu tulisannya apa ada. Nah itu guru-guru kita mengajari ya. Jadi mau orang berhadiah jangan kali diterima aja. Kita ini sok-sokan dan tidak terima pedosa pilih. Punya pedosa sambut ranai. Apa bela lapahnya? Perlu kenali kantong belum mulut. Pedosa sok nang kada menerima terima hadiah itu apa? Kurang dah hadiah minta kada kita. Kita kada minta kurang bariin apa ada kita bapak bila aku bacakan ini karena dari aku lah ada kurang aja nambah kehendak dari sambut karena apa susahnya nyambut aja lapah lah apalagi ngeluarakan nyambut aja lapah banget nyambut sambut karena jadi untuk mah hadangi penyawai jangan hadangi apa lapahnya nyaman manyangging di rumah ngerti gak manyangging mengumpulkan lauk nyaman kenapa nasi dengan nyaman manyangging di rumah manyangging pula nanti palile ada tadi lunau manyangging nanti tiga dan bahasa aneh itu perlu dilestarikan bahasa jangan dilupakan yang saya kira kayak biasa dah kayak di rumah tata-tata para dambe. Nah jadi orang miskin tuh itu dihormati. Cerita terakhir Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi Kuitam. Dia orang yang menuruti Rasulullah. Tatkala Sidin diundang oleh orang miskin, beliau cepat mengabulkan. Didatangi Sidin, rumahnya di pinggir rel kereta api. Rumah kardus, tapi hendak mengundang ulama besar. Datang Habib Ali nonte karena Sidin jadi luar kosong. Nanti Sidin dibacakan doa, tuntung baca doa. Habib Ali disulunginya nasi, lauknya walut. Yang jadi masalah Habib Ali sekeluargaan kada bisa makan walut. Lihat bagaimana cara Habib Ali menjaga perasaan orang miskin. Beranai aja Sidin disulungi walut, langsung Sidin berucap, tuan rumah tolong dibungkus aja. Nanti saya makannya di rumah aja. Jaga bahasa kita kan tolong nani buat tekan dalam panyo aja gini. Panyo ngerti gak panyo? Udah ngerti panyo. Kantongan plastik tuh panyo. Bahasa orang tua hari. Empat hari ini bahasa. Palile tadi, lunau, manyangging, lawan panyo. Panyo tuh kantongan plastik. Jadi kita turunan di sini. Bila orang nanya wegangan, ada ke panyo? Jadi pakai bahasa orang hari itu. Ini kantong kresek keren bener kantong kresek panyo kantong kresek pak ya orang Jawa kan ngerti panyo kiranya kawannya kukura panyo juga kawannya kukura sama panyo bahasa kita ya buat akan dalam panyo ya ini siap boleh masukkan dalam kantong kresek kantong plastik boleh kan balik membawa. Lihat cara Sidin menjaga orang miskin supaya kada tersinggung. Coba jaga kita anak kita. Suruh ngiram walut kita udah bisa makan. Woi, ada kalau lain pada walut. Pasti gue cari nama lain. Karena kita kada bisa makan. Tapi Habib Ali kada. Sidin paham ini orang susah, ini orang miskin. Jangankan cari lauk lain, cari walutnya aja susahnya minta ampun. Maka Sidin kada hendak banyak pandir, tinggal minta bungkusnya, bawa bulik selesai. Tinggal bulik berikan Sidin ke pembantu. Sidin kada bisa makan, sekeluarga aja bisa makan walut. Kan itu akhlak Sidin menjaga perasaan orang miskin. Kita kayak itu juga bila di Aruhan nih katakan, di Aruhan nih bah ini keturunan nih ke rumah nih makanan. Apapun nang disurungi orang pian jangan menolak. Nang disurungi orang itu nang dimakan. Bila pian kada bisa makan, tunggu pemberitahuan dari tuan rumah. Jangan bisa-bisa berucap lauk lain sebelum tuan rumah pengumuman.
Kenapa? Khawatir kalau tuan rumah kada persediaan. Misalnya makanannya daging sapi, pian kada bisa makan, oleh karena faktor darah tinggi atau apa, kada bisa makan, berendai aja. Tahu apa ada daging sapi, cuma berendai. Hadangi sampai tuan rumah ada, kan pengumuman kada lah. Bila tuan rumah berdiri, nah kada bisa makan daging, ada aja lauk lain, hanya ada. Nah, pohon diulun kada bisa makan daging. Ya, di sini ada itu lang. Ulang. Lauk lain bang jabat daging ada itu lang di sini. Ayah hanya kepada karena tuan rumah sudah pengumuman. Mun kada ada pengumuman jangan berbisa-bisa halulong. Dikarancakan pohon lauk lain adakah? Bisanya lo kurang dada lauk lain. Nah itu makanya dijaga perasaan tuan rumah tuh dijaga. Apa nanti surungi orang itu nanti dinikmati. Terumusnya kayak itu tuh ada ngarannya ada. Mungkin tuan rumahnya biasa-biasa aja. Tuan rumahnya jagau. Nah kau malah tahu. Pohon ya ada kalau lain pada gini. Sok kamar saya lihat. Kamar ada yang lain pada gini. Rumahnya jagau bang. Apa tapi ya tak ada lawas keluar pada kamar. Banyak aja bukannya lauknya di dalam ingoknya namanya pedes. Pedes saja mau tali nggak pulas tuan rumah. Kamu nyesidir mahir kau nih. Aku ntar lauk ada deh jebutek tahu. Kau ada cari lauk lain semua aja sini. Pulas sih di telinga. Apa ada banyak keluar pedes di ingoknya. Jaga lagi itu muka. Makanya jangan bisa kecuali tuan rumah pengumuman hanya biar bebadah lauk lain. Itu adab kadang-kadang adab dipertahankan, adab tuh belajar menjaga perasaan orang lain, belajar ya sama penceramah tuh belajar menjaga perasaan orang lain. Melihat 2-3 kali ma'alik silaturahmi sudah hampir habis. Ini bagian daripada menjaga perasaan. Ingin sinilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf buat keberdataan. Intinya ceramah yang ulun sampaikan itu tadi satu, kita menyadari betapa mulianya Nabi Muhammad. Belum lahir orangnya, namanya sudah dikenal di mana-mana dan ditawasuli oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, belajarlah kita untuk menuruti akhlak Rasulullah, diantaranya beliau selalu menghargai dan memuliakan serta mengabulkan hajatnya orang-orang miskin. Itu kita harus tiru berdataan. Jangan orang miskin di belakang kita harus jangan. Kita angkat derajatnya supaya Rasulullah senang dengan kita. Itulah intisari daripada uraian yang dapat disampaikan. Minta Allah, minta halal, mudahan kau dipaham, kau diamalkan. Mudah-mudahan majelis hari ini menjadi wasilah pelebur dosa-dosanya kita, menjadi wasilah pengabul hajat-hajatnya kita, menjadi wasilah Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta halal, minta maaf dan biar barakat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah